antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Sakti Andika. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia terbaru. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Kekuatan udara Republik Indonesia bikin Malaysia was-was. Rapale dan KAN dorong percepatan program jet tempur MRCA Malaysia. Kekuatan udara Indonesia rupanya masuk hitungan serius negara tetangga. Malaysia diketahui mempercepat perencanaan program Multi-Role Combat Aircraft MRCA mereka, dan salah satu faktor pendorongnya datang dari arah Jakarta. Akuisisi jet tempur Rapale dan ambisi Indonesia bergabung dalam proyek KAN disebut ikut menggeser keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Bukan cuma soal jumlah pesawat, tapi juga soal bagaimana Malaysia membaca pergerakan tetangganya sendiri. Republik dan ambisi KAN jadi bagian dari kalkulasi Malaysia. Berdasarkan artikel Defense Security Asia, Malaysia Acceleration MRCA Plan a South China Sea Air Power Balance Shift edisi 16 Agustus 2026. Akuisisi Rafale oleh Indonesia serta ambisi Jakarta terhadap program KAN disebut sebagai salah satu faktor yang membuat kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan kualitas sensor, jangkauan senjata, hingga daya tahan tempur pesawat secara kolektif. Kondisi ini bersamaan dengan masuknya F-35 Singapura dan pemilihan Griffon EF oleh Thailand disebut menciptakan tekanan kapabilitas yang relatif bagi Malaysia meski tanpa adanya ancaman konflik konvensional secara langsung. Indonesia sendiri telah memesan 42 unit Rapale buatan Dassault Prancis dengan 6 unit pertama telah tiba pada awal 2026. Selain itu, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur siluman generasi kelima KAN dari Turkish Aerospace Industry (TAI) senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat pada Juli 2025, menjadikan Indonesia sebagai launch customer atau pembeli ekspor pertama untuk platform tersebut. Sebagaimana dikutip jurnal Jakarta.com dari laman Defense Security Asia dalam artikel yang sama, kombinasi kedua akuisisi ini disebut turut membentuk lanskap kekuatan udara Asia Tenggara yang berubah. Bahkan sebelum Malaysia memasuki tahap evaluasi formal MRCA-nya sendiri, Malaysia pastikan baru tahap perencanaan, bukan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Diraja Malaysia RMAF, Jenderal Datuk Seri Muhammad Norazlan Aris, menegaskan bahwa percepatan ini masih berada pada tahap kontingensi, bukan keputusan pengadaan. Kalau kami merasa pesawat yang tengah kami pertimbangkan masih belum cukup memenuhi kebutuhan operasional, kami akan mendorong maju program MRCA kami, kata Norazlan sebagaimana dikutip zona Jakarta.com dari laman Defense Security Asia. Pernyataan itu sejalan dengan laporan Asian Military Review pada tanggal 9 Januari 2026, Malaysia Call Fast Track Next Generation Fighter Program, yang menyebut Norazlan pertama kali menyampaikan sinyal percepatan tersebut dalam sebuah acara di Sham Alam pada akhir Desember 2025. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Mohammed Khalid Nordin terus mengkonfirmasi percepatan perencanaan MRCA di bawah rancangan Malaysia ke-13. Namun memastikan evaluasi formal pemilihan jet tempur baru akan dimulai sekitar 2029 atau 2030. Kandidat MRCA masih terbuka. KF-21 dan Su-57E disebut belum ada daftar pendek resmi maupun permintaan proposal yang dikeluarkan Malaysia hingga pertengahan 2026. Kandidat yang mencuat sejauh ini antara lain KF-21 Brunei buatan Korea Selatan dengan estimasi harga 65 hingga 112 juta dolar Amerika Serikat per unit, Su-57E asal Rusia, hingga Rapale Prancis yang disebut berpotensi membuka peluang kerjasama pelatihan dan suku cadang dengan Indonesia, meski tanpa keharusan penyelarasan kebijaksanaan strategis yang identik. Malaysia menargetkan sekitar 2 skadron MRCA atau 30 hingga 36 unit pesawat untuk menggantikan armada FA-18D pada 2035 dan Su-30 MKM antara 2035 hingga 2040. Dengan kapabilitas penuh diproyeksikan tercapai sekitar 2040. Nah, itulah informasi yang bisa Sakti Andika berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya Sakti Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.